Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-47 dari 80 topik. Klasifikasi hukum, bagian ke-8. Hukum berdasarkan sifatnya. Biasanya golongan hukum berdasarkan sifatnya selalu diikuti dengan kekuatan berlaku atau kekuatan sanksinya. Yang termasuk dalam kriteria ini, A. Hukum yang memaksa, compulsory law, Dwingenrecht, imperatif, yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Ini berarti bahwa kaidah hukum yang memaksa ini berisi ketentuan hukum yang dalam situasi apapun tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian para pihak. Marwan Mas dalam bukunya, Hukum Memaksa atau Hukum Kompulser, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak harus ditaati. Misalnya, 1. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Dalam pasal tersebut berlaku bagi siapapun, tanpa kecuali, dan seseorang tidak dapat membuat perjanjian khusus yang isinya bertentangan dengan isi peraturan tersebut. 2. Melakukan kejahatan yang dipaksakan sanksinya oleh negara. 3. Sengaja atau lalai memenuhi perjanjian yang disepakati oleh para pihak, sehingga dipaksakan oleh hakim untuk memenuhinya dengan ganti kerugian. Selanjutnya, sering dikatakan bahwa pada umumnya hukum publik bersifat imperatif, sedangkan hukum privat bersifat fakultatif dengan alasan karena biasanya hukum publik mengatur hubungan antara pribadi dengan penguasa dan mengatur hubungan umum. Perlu dicatat, bahwa terdapat aturan-aturan dalam hukum perdata yang mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Hal ini disebabkan oleh, 1. Pembentuk undang-undang menganggap perlu untuk melindungi pribadi-pribadi yang kurang mampu atau tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, akan dapat merugikan dirinya sendiri. 2. Pembentuk undang-undang menganggap perlu, untuk melindungi pihak-pihak yang secara ekonomis lemah. 3. Dalam hal border cases di mana ada aspek publik dan perdata. 4. Adanya syarat-syarat yang menyangkut kemampuan-kemampuan di bidang hukum, sebagai kriteria yang sah dan mempunyai akibat hukum. B. Hukum yang mengatur, fakultatif, atau melengkapi, yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Hukum yang mengatur atau hukum volunter, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Ciri dari hukum fakultatif menurut Scholten adalah pembentuk undang-undang hanya melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada pengaturan hubungan-hubungan hukum. Ada kalanya pembentuk undang-undang menyusun aturan-aturan tertentu, tetapi mengenai penggunaan dan penerapannya, diserahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum. Inilah yang disebut Scholten sebagai hukum dispositif. Scholten menggunakan istilah hukum fakultatif daripada hukum yang mengatur. Hal ini dijelaskan bahwa kegunaan hukum fakultatif yaitu untuk memberikan kebebasan kepada pribadi, agar dapat membentuk hukum dan juga demi tercapainya belikait atau kesebandingan hukum. Pada hukum fakultatif, pembentuk undang-undang memberikan perintah sama seperti hukum imperatif. Akan tetapi, sifat perintah tersebut berbeda, yaitu hanya berbentuk petunjuk. Perintah ditujukan secara langsung kepada penegak hukum. Sedangkan, pada hukum imperatif, memaksa, perintah ditujukan baik kepada penegak hukum maupun kepada pribadi pencari keadilan. Misalnya, 1. Ketentuan dalam pewarisan berdasarkan undang-undang, baru dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat dari pewaris. Pewarisan menurut undang-undang berarti semua harta warisan jatuh kepada para ahli warisnya dapat dilaksanakan apabila pewaris tidak membuat surat wasiat harta benda yang ditinggalkan sehingga wasiat tadi harus dilaksanakan yang menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Namun, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta warisan untuk melindungi bagian mutlak para ahli warisnya. 2. Kaidah hukum semacam ini baru akan berlaku, apabila para pihak tidak menetapkan aturan tersendiri di dalam perjanjian yang mereka adakan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 1152 KUH Perdata, hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi damar realitas menunjukkan, bahwa sering pemberi gadai tetap menguasainya. Misalnya menggadaikan mobil. Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai perbedaan antara hukum yang mengatur, fakultatif, dan hukum yang memaksa,
imperatif. A. Utrecht mengemukakan bahwa pembedaan antara hukum yang mengatur, fakultatif, dan hukum yang memaksa, imperatif, didasarkan pada kekuatan sanksinya. B. A. M. Bos mengemukakan bahwa pembedaan antara hukum yang mengatur, fakultatif, dan hukum yang memaksa, imperatif, didasarkan pada segi ketaatan. Hukum yang memaksa harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum yang mengatur dapat dikesampingkan. C. Scholten berpendapat bahwa pembedaan antara hukum yang mengatur, fakultatif, dan hukum yang memaksa, imperatif, didasarkan pada sifatnya. Hukum imperatif bersifat memaksa sedangkan hukum fakultatif bersifat mengatur. Pembedaan ini tidak hanya berlaku bagi para pencari keadilan, tetapi juga bagi para hakim. D. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa sebagai dasar, kekuatan mengikat dari kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. E. Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa sebagai kaidah hukum imperatif, yaitu kaidah-kaidah hukum yang secara a priori harus ditaati. Sedangkan, kaidah hukum fakultatif, yaitu kaidah-kaidah hukum yang tidak secara a priori mengikat atau wajib untuk dipatuhi. Dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak dapat ditemukan kaidah-kaidah hukum secara eksplisit merumuskan istilah yang imperatif. Tetapi, dari perumusan kata-katanya dapat diketahui apakah suatu kaidah hukum bersifat imperatif atau fakultatif. Sebagai berikut. A. Istilah ketertiban umum. Istilah ini dikaitkan dengan kaidah hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang kuat dan sifatnya imperatif. B. Istilah kesusilaan. Biasanya dihubungkan dengan hukum tidak tertulis. C. Sanksi. Ada atau tidaknya sanksi tidak juga memastikan perbedaan hukum imperatif dan fakultatif. Hal ini disebabkan banyak ketentuan hukum yang imperatif tetapi tanpa diikuti oleh sanksi. D. Perintah atau petunjuk. Hukum imperatif berisi perintah, suruhan, larangan. Hukum fakultatif berisi petunjuk, kebolehan. Selain itu, untuk menentukan apakah suatu hukum itu memaksa atau mengatur diukur dengan A. Ada sedikit petunjuk seperti mengenai ketertiban umum, kesusilaan dan sebagainya. B. Dalam aturan-aturan hukum itu ditemukan oleh pembentuk undang-undang sendiri bahwa aturan hukum itu adalah aturan hukum memaksa atau mengatur. C. Dengan menafsirkan atau dengan cara penafsiran terhadap aturan hukum itu sendiri, dari mana kita akan memperoleh suatu kesimpulan. Hukum berdasarkan wujudnya. Berdasarkan kriteria ini, hukum dapat terbagi ke dalam dua bagian. A. Hukum objektif, yaitu kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Dalio mengemukakan bahwa hukum objektif merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Hukum objektif merupakan isi atau substansi peraturannya. Hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dinamakan hubungan hukum, sedangkan bagi warga masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum, dinamakan subjek hukum. Hukum objektif berlaku umum, dan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan negara. B. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbuk dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif ada juga yang menyebut sebagai hak, dan ada juga yang mengartikan sebagai hak dan kewajiban. Menurut Dalio, hukum subjektif merupakan kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif. Di satu pihak menimbulkan hak, di pihak lain menimbulkan kewajiban. Hukum subjektif merupakan konkretisasi dari hukum objektif, yang tertuju kepada subjek hukum atau orang yang melaksanakan hukum tersebut. Seseorang yang mengadakan hubungan hukum dengan orang lain akan memperoleh hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh karena saling mengadakan hubungan hukum dinamakan hukum subjektif. Hukum subjektif timbul karena adanya hubungan hukum yang diatur oleh hukum objektif. Jadi, hukum yang dipandang sebagai kaidah yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut hukum objektif, sedangkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban disebut hukum subjektif. Misalnya, A mengadakan perjanjian jual-beli sebidang tanah dengan BA sebagai pemilik tanah dan B sebagai pembeli. Jika tercapai kesepakatan, maka timbul hak bagi A untuk menerima harga penjualan tanahnya dan berkewajiban menyerahkan tanah yang dijualnya kepada B. Selain itu, B juga berhak menerima tanah yang dibeli setelah dilunasi dan berkewajiban membayar harga tanah berdasarkan kesepakatan dengan A. Jadi, pengertian hukum objektif tidak sama dengan hukum subjektif, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
Artinya, dalam suatu peristiwa hukum, hubungan hukum, atau perbuatan hukum, hampir terlihat adanya hak berikut. 1. Hukum objektif sebagai kaidah yang bersifat dan berlaku umum. 2. Hukum subjektif dalam wujud hak dan kewajiban bagi seseorang tertentu atau lebih yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum. Perbuatan hukum dan hubungan hukum memang telah diatur dalam hukum objek perjanjian. Itulah materi topik ke-47 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.